Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada bab ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Masih pada bab apa yang datang yakni dari dalil-dalil yang melarang tentang ruqyah dan tamimah. Tentunya ruqyah yang terlarang sudah dibahas, yaitu ruqyah yang tidak dengan berbahasa Arab atau dengan yang lebih kita kenal jampi-jampi atau dengan kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Yang dikecualikan hanya ruqyah yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau ayat-ayat Al-Quran. Itu pun dibacakan, bukan dijadikan sebagai jimat. Adapun tamaim adalah bentuk-bentuk jimat-jimat. Walhamdulillah sudah kita bahas sebagiannya sampai kepada hadis Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, wa rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi', qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbir an-nas anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ruwaifi' radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan berkata kepadaku Rasulullah SAW, wahai Ruwaifi', semoga atau sepertinya hidupmu akan panjang. Beritakanlah pada manusia bahwa siapa yang memilin jenggotnya, mengepang jenggotnya,
atau menggantungkan senar-senar di kendaraannya, untanya atau kudanya, atau istanja biraji'i dabbah, atau beristinja dengan kotoran binatang yang kering, maka sesungguhnya Muhammad bari'un minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yakni Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Yahya ibn Ishaq wal Hasan ibn Musa al-Asyab, kilahuma an ibn Lahiyah, keduanya dari ibn Lahiyah. Wa fihi qissatun ikhtasaraha al-musannif, di sana ada kisahnya tetapi diringkas oleh musannif. Wa hadza lafdzul Hasan, dan lafaz ini lafaznya Hasan, menyampaikan kepada kami Ibnu Lahiyah, menyampaikan kepada kami Ayyash Ibn Abbas an Shuaym Ibn Baitan qala haddatsana Ruwayfi Ibn Thabit, disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ruwayfi Ibn Thabit. Kemudian beliau berkata, kana ahaduna fi zaman Rasulullah SAW ya'khudh jamala akhihi, bahwa salah seorang kami dulu pernah mengambil di zaman Rasulullah SAW, mengambil kendaraan milik saudaranya, ala an yu'tiyahu an-nus mimma yaghnam wa lahu an-nus, dengan ketentuan bahwa nanti kalau dia mendapatkan ghanimah, separuh ghanimahnya untuk si pemilik kendaraan. Hatta inna hadana la yasir lahu an-naslu war-rish walil akhar al-qidah, hingga salah seorang kami ada yang mendapatkan nasl atau rish, yakni anak-anak panah, walil akhar qidah, dan yang lain mendapatkan mangkok. Thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadits, kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepadaku, ya Ruwayfi', la'alla al-haya satatulu bika fa akhbirin nas, ila akhirih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Ghailan qala haddatsana al-Mufaddal haddatsana Ayyash ibn Abbas anna Shuaym ibn Baitan akhbarahu annahu sami'a Shayban al-Qitbani ila akhirih al-hadits. Ibnu Lahiyah, salah seorang dari rawinya yang kita sebut tadi, bahkan dua jalan tadi kedua-duanya dari Ibnu Lahiyah, fihi maqal, ada pembicaraan tentang dia rahimahullah. Di antaranya, dia mengalami masa ikhtilat ketika terbakar catatannya, karena dia membawa atau menyampaikan riwayat dari bukunya. Maka siapa yang mengetahui bahwa itu diriwayatkan sebelum terbakarnya, sebelum ikhtilatnya, maka diterima riwayatnya. Adapun kalau ternyata meriwayatkannya sebelum atau sesudah itu, maka tidak diterima riwayatnya. Kecuali kalau tidak diketahui, maka mereka sebagian tidak menerima riwayatnya karena meragukan. Fihi maqal. Wa fi isnad tsani Syaiban al-Qitbani qila fihi majhul. Sedangkan pada sanad yang kedua ada Syaiban al-Qitbani yang dikatakan majhul. Wa baqiyah rijalihim thiqat. Adapun sisa-sisa rawi-rawi yang lain adalah rawi-rawi yang thiqat, terpercaya. Wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan oleh muhaqqiq, lam aqif alaihi fi kitab az-zuhd al-matbu' wala fil musnad, wa akhrajahu min ghairi hadha at-tariq Abu Nu'aim fil Hilyah, dan ada jalan lain oleh Abu Nu'aim dalam al-Hilyah. Nah, qala, dikatakan di dalam hadis, la'alla al-hayata satatulu bika, sepertinya engkau kehidupanmu akan panjang. Fihi ilmun min a'lamin nubuwah, atau fihi alamun min a'lamin nubuwah. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah SAW memiliki bukti-bukti kenabian. Di antara tanda-tanda kenabiannya adalah kalimat ini, satatulu bika, sepertinya engkau akan hidup panjang. Yang ternyata Ruwayfi' benar-benar panjang hidupnya. Talat hayatuhu ila sanati 56,
hidupnya panjang sampai pada tahun 56 Hijriyah. Dan meninggal di Burqah, salah satu dari daerah-daerah di Mesir, sebagai amir di sana. Wa huwa minal ansar, dan beliau dari kalangan Ansar. Wa qila mata sanata 53. Wallahu a'lam. Maka ucapan Rasulullah la'alla al-hayata satatulu bika, sepertinya kehidupan akan panjang padamu, ini salah satu dari bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena benar-benar Ruwaifi memiliki hidup yang panjang setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu sampai 50 sekian tahun setelah beliau, atau 56 tahun setelah Hijriyah. Qauluhu fa akhbirin nas, maka Nabi menyatakan kepadanya fa akhbirin nas. Apa kaitannya antara panjangnya umur dengan memberitakan pada manusia? Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya kalau lebih panjang umurnya, lebih banyak manusia-manusia yang bisa ditemui, lebih banyak orang-orang yang bisa ditemui dan disampaikan. Adapun yang meninggal, apalagi kalau meninggalnya bersamaan atau hampir bersamaan dengan Rasulullah SAW, maka dia hanya punya waktu sekian, dan itu pun bertemu dengan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW ingin agar lebih luas lagi menyampaikan berita ini pada semua orang-orang yang merupakan para sahabat ataupun yang datang berikutnya nanti setelah Rasulullah SAW wafat. Maka beliau memanggil Ruwaifi, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bik, fa akhbirin nas. Hada dalilun ala wujubi ikhbarin nas. Ini dalil wajibnya menyampaikan pada manusia. Walaysa hadha mukhtassan bi Ruwaifi, dan tentunya ini tidak khusus bagi Ruwaifi radhiyallahu taala anhu. Bal kullu man kana 'indahu ilmun, bahkan setiap orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, maka dia wajib menyampaikannya. Tidak hanya khusus bagi Ruwaifi, tetapi bagi setiap orang yang memiliki ilmu laisa 'inda ghairihi, yang tidak dimiliki orang lain, dan ilmunya mimma yahtaju ilaihi nas, ilmunya yang memang dibutuhkan oleh manusia. Ilmunya yang memang dibutuhkan oleh manusia, bil khusus ilmu din, ilmu agama. Dia tahu ilmunya. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya enggak tahu, maka dia wajib menyampaikan. Tidak bisa kemudian dia sembunyikan ilmunya. Sehingga enggak perlu bertanya, bagaimana Ustaz kalau ilmunya ilmu tentang masalah sina'ah? Masalah sina'ah yang dia memiliki keahlian yang orang lain tidak tahu, sehingga produksi dia paling bagus. Kemudian diingatkan, ingat, orang yang punya ilmu dan orang lain tidak punya ilmu wajib disampaikan. Gelisah dia. Ini gimana kalau saya sampaikan, ya dagangan saya hancur. Kaum muslimin yang saya hormati, bukan itu yang dibahas. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah masalah din, masalah agama, masalah yang mereka membutuhkan ilmu tersebut atau ilmu-ilmu lain yang merupakan daruri, ilmu yang penting buat manusia. Walaupun pada keselamatan dunia, kamu tahu jalannya, tetapi yang lain tidak tahu, kamu diam, biar aja kesasar. Ini beda dengan yang tadi. Wajib i'lamuhum bih, maka ilmu-ilmu yang mimma yahtaju ilaihin nas. Saya ulangi, ilmu yang mimma yahtaju ilaihin nas, yang manusia secara umum butuh. Adapun ilmu bikin ini, ilmu bikin itu, tidak semua orang butuh. Ada yang butuh, ada yang enggak. Nah, yang tidak punya pun enggak apa-apa, selamat dunia selamat akhirat, karena masih memiliki sekian perkara-perkara yang bisa dia kerjakan. Fa in ishtaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dzalik, kalau ternyata yang tahu tidak sendirian, ishtaraka huwa, dia, wa fi ghairihi fi hadzal ilm atau fi dzalikal ilm, maka saat itu kewajibannya kifayah, fardu kifayah.
Karena yang tahu bukan cuma saya. Si fulan tahu, si fulan tahu, si fulan tahu. Maka fardu kifayah. Kalau salah satu dari 4 orang tadi sudah ada yang menyampaikannya dan dikira cukup, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau sudah menyampaikan, tetapi kamu tahu, sepertinya baru sebagian kecil yang disampaikan, yang sudah disampaikan kepadanya, sebagian kecil manusia, maka dia merasa berkewajiban untuk sebagian yang lain. Kalau fi ilmi sawa, kecuali kalau fi ilmi yatafawat, dalam ilmu tadi ada perbedaan. Ini lebih alim daripada yang lain, maka yang lebih alim lebih wajib, lebih mampu lebih wajib. Sehingga yang di bawahnya dia tidak lancang untuk berbicara. Kenapa? Ada yang lebih tahu, ada yang lebih wajib, ada yang lebih mengerti. Kita punya ilmu tersebut, tapi pas-pasan. Dia punya ilmu tersebut waziyadah, dan tambahan lagi. Kamu punya ilmu tersebut matannya saja. Dia punya ilmu tersebut ma'asyarhihi. Masya Allah. Ada lagi yang ketiga, ma'asyarhihi wa sanadihi wa ilmu sanad. Dia tahu semuanya. Maka dia ahaq. Lebih pantas dia menyampaikan. Karena dia akan lebih jeli dan lebih teliti. Fattablighu fardu kifayah. Kalau ternyata ada beberapa orang yang bisa dan mampu, memiliki ilmu dan mampu menyampaikan, maka tabligh fi dzalikal waqt fardu kifayah. Maka hukum penyampaiannya adalah fardu kifayah. Demikian dikatakan oleh Abu Zur'ah rahimahullahu taala dalam syarh Sunan Abi Dawud. Qauluhu, kemudian ucapan berikutnya dalam hadis, anna man aqada lihyatahu, sampaikan pada manusia bahwa siapa yang memilin jenggotnya, bikasril lam la ghair, hanya dengan kasrah di lamnya, lihyah, tidak ada bacaan lain. Tetapi wal jama' luha, bil kasr ad-dhamm, bisa liha, bisa luha. Tetapi mufradnya lihyah, tidak disebut luhyah, hanya dengan kasrah saja, la ghair. Adapun ketika jamak liha, bisa juga luha, bisa dengan kasr atau dengan dhamm. Demikian dikatakan oleh Jauhari rahimahullah. Dan berkata Al-Khattabi, amma nahyuhu an aqdil lihyah fayufassar ala wajhain. Adapun tafsir larangan untuk memilin jenggotnya atau mengepang jenggotnya ditafsirkan dengan dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, maka yaf'aluna fil Arab. Salah satunya adalah apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa-masa jahiliyah. Kanu yaqiduna lihahum wa dzalika min ziyyi ba'dil a'ajim. Yani seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mengepang jenggotnya menjadi satu ikatan, min ziyyi ba'dil a'ajim, dan itu adalah salah satu dari pakaian atau dari kebiasaan orang-orang ajam. Yufattilunaha wa yaqidunaha, mereka mengepangnya dan memilinnya. Kanu yaqiduna lihahum. Qala Abu Sa'adat takabburan wa ujban. Kata Abu Sa'adat, karena sombong dan ujub, bangga diri. Bahkan sebagian yang lain tidak hanya memilin dan mengepangnya, tetapi membungkusnya. Dikepang, dipilin, terus dibungkus dengan sesuatu sehingga kaku, keras, seperti apa yang katanya digambarkan tentang Fir'aun, tentang yang lain-lainnya. Bangsa-bangsa Yunani dan bangsa-bangsa Ajim selain Arab biasa melakukan yang demikian. Tsanihima, adapun yang kedua, tafsir yang kedua, anna ma'nahu mu'alajat asy-sya'r liyata'aqqad wa yataja'ad. Makna kedua adalah diatur jenggotnya dengan sesuatu supaya menjadi berkerut dan berkeriting, mengkeriting.
wa yataja'ad. Wa dzalika min fi ahli ta'nits, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum wanita terhadap rambut mereka. Mengkeritingnya, yang punya keriting diluruskan, yang punya lurus dikeriting. Enggak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Dan sebagian mereka melakukannya pada jenggotnya. Fahadha min fi'li ahli ta'nits. Ini biasa dari mereka-mereka yang apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa kitanya ganjen. Nah, pengen terlihat cakep, cantik gitu. Sehingga diolah jenggotnya, dibikin begini, dibikin begitu. Nah, berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama betul-betul dikepang, dipilih jadikan satu. Dan biasa mereka lakukan ketika perang khususnya. Maka Rasulullah SAW berlepas diri. Man aqada lihiyatahu, siapa yang memilih jenggotnya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri daripadanya. Berkata Abu Zur'ah Ibn al-Iraqi, wal awla hamluhu ala aqdi lihya fi salah. Kata Abu Zur'ah, dan yang lebih utama untuk membawa larangan ini dalam salat. Kama dallat alaihi riwayat Muhammad ibn Rabi', sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Muhammad ibn Rabi'. Di dalamnya ada kalimat anna man aqada lihiyatahu fi shalah, siapa yang memilih jenggotnya dalam salat. Kalau dalam salat ada larangan yang umum untuk tidak mengepang rambutnya, untuk tidak memilih bajunya, karena dikatakan rambutnya dan pakaiannya semuanya sujud, maka biarkan mereka bebas. Wallahu ta'ala alam. Tetapi disebutkan dalam riwayat lain atau dalam ucapan para ulama yang lain adalah tasyabbuhan bil jahiliyah. Kalau tasyabbuhan bil jahiliyah, maka tidak di dalam salat saja, di luar salat juga dilarang, tetapi di dalam salat asyad, karena di sana ada dua madaratnya, ada dua kejelekannya. Satu tasyabbuhnya, yang kedua karena melanggar larangan Rasulullah SAW yang menyatakan jangan diikat, karena sesungguhnya semua anggota badan ini ikut sujud, termasuk rambutnya, jenggotnya dan bajunya. Maka jangan diikat, jangan dipilih. Dikatakan qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, hadhihi riwayah la tadullu ala takhsisihi fi shalah. Tetapi riwayat ini yang bersama kita tidak ada pengkhususan dalam salat. Bal tadullu ala anna fi'lahu fi salati ashadda min fi'lihi kharijan atau kharijiha. Bahkan yang ada adalah bahwa larangan tersebut walaupun di luar salat secara umum, tetapi larangan dalam salat lebih dahsyat. Demikian pendapat beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu taala. Yang kedua yang dilarang dalam hadis ini, yang diberitakan Ruwaifi radhiyallahu anhu untuk menyampaikannya kepada yang lain adalah au taqallada wataran, atau mengikat lehernya atau mengalungkan leher kendaraannya dengan senar. Wataran, senar yang biasa dipakai untuk busur-busur panah mereka. Dan biasanya kalau sudah ikhlaulaqa, sudah ngelendo, sudah tidak kencang lagi. Tidak ikhlaulaqa, maka dilepas, dibuang. Tetapi karena pikiran mereka, otak mereka berpikir bahwa ini sudah biasa dipakai untuk berperang membunuh, pasti ada apa-apanya. Eman kalau dibuang begitu saja. Mungkin kekuatannya masih ada di dalamnya, maka diikatkan di leher-leher untanya atau kudanya dan dianggap memiliki kekuatan-kekuatan. Maka Rasulullah pun melarang dan menyatakan pada Ruwaifi, akhbirin nas, bahwa siapa yang taqallada wataran, aku berlepas diri daripadanya. Dikatakan di sini, ja'alahu qilada fi unuqih, dijadikannya sebagai kalung di lehernya, di leher dia, atau di leher untanya, atau di leher kendaraan-kendaraannya.
atau di leher anaknya. Sama saja. Karena hadisnya hanya menyebutkan taqallada wataran, mengalungkan watar, tidak menyebutkan di mana dan di mana. Wa fi riwayat Muhammad bin Rabi' disebutkan dengan kalimat au taqallada wataran yuridu tamimatan. Ada tafsir tambahan kalimat sebagai penjelas, dan biasanya dari rawi yang meriwayatkan. Dalam riwayat Muhammad bin Rabi' ada kalimat taqallada wataran yuridu tamimatan, yang dimaukan adalah tamimah. Sehingga bukan dilarangnya mengalungkan di sini karet misalnya. Padahal dia cuma naruh. Mau bawa karet, kumpulkan, taruh sini. Kumpulkan lagi karena anak-anak menumpahkannya misalnya, taruh di sini. Haram. Dia tidak yuridu tamimatan. Dia tidak menginginkan tamimah, tetapi untuk memudahkan membawanya. Maka itu lain perkara. Karena dalam hadis atau dalam lafaz Muhammad bin Rabi' disebutkan dengan kalimat wataran au yuridu tamimatan, yang dimaksud adalah tamimah, mengharapkan kekuatan, mengharapkan perlindungan dari senar-senar yang biasanya diambil dari senar busur yang dianggap memiliki kekuatan. Qala, dikatakan selanjutnya, fa idza kana hadza fi man taqallada wataran, kalau ini pada mereka yang mengalungkan watar, senar-senar tadi, fakaifa biman ta'allaqa bil amwat, maka bagaimana dengan orang-orang yang bergantungnya kepada orang-orang mati? Sudah dibahas pada kajian yang dulu beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Apa makna ta'allaqa? Menggantungkan. Tayyib, menggantungkan hissiyan atau ma'nawiyan? Mudah-mudahan masih ingat. Hissiyan atau ma'nawiyan? Yang jawab hissiyan salah, yang jawab ma'nawiyan salah. Yang benar kedua-duanya. Ta'allaqa bima'na hissi dan ma'nawi. Hissiyan karena benar-benar dikalungkan, digantungkan di lehernya. Sedangkan ma'nawiyan karena hatinya bergantung kepadanya. Jadi ta'allaqa qalbuhu bihi. Ini yang makna haqiqi atau makna ma'nawi. Adapun yang hissi benar-benar dia mengalungkan. Baik, sehingga di sini dikatakan man taqallada wataran, siapa yang menggantungkan watar dan menggantungkan hatinya kepada senar, sudah haram. Sudah Rasulullah SAW bari'un minhu, Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Apalagi yang bergantung kepada amwat. Baik, ini ambil yang mana? Apalagi bergantung pada orang-orang mati. Orang mati dikalungkan di sini. Bukan itu maknanya. Ini yang ma'nawiyan, yakni hatinya bergantung pada orang mati. Ya Syekh Fulan, ya Habib Fulan, padahal orang sudah mati 300 tahun yang lalu. Tolong ya Fulan, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya Qutub, ya Nujaba. Khana a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh beliau, man taqallada wataran, siapa yang bergantung pada watar, yakni qalbuhu, bergantung pada watar, ada senar ini aman, selamat, kebal. Kalau untanya, kendaraannya dikasih kalung senar ini, akan selamat, akan memiliki kekuatan. Hatinya bergantung pada watar. Kalau bergantung pada watar saja, diancam dengan kalimat bari'un minhu, bahwa Nabi berlepas diri daripadanya. Fakaifa biman ta'allaqa bil amwat, maka bagaimana dengan mereka yang bergantungnya atau menggantungkan hatinya kepada orang-orang mati, kuburan-kuburan keramat. Wasa'alahum qada'al hajat, dan meminta untuk diberikan hajat-hajatnya oleh orang mati. Wa tafrij kurabat, atau mengharapkan lepasnya dari kesulitan-kesulitan, musibah-musibah dengan orang mati. Wa ma yatarattab ala dzalika minal ibadah, dan apa yang terjadi setelahnya akibat perbuatan itu dari berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Apakah sujud di sana, atau tawaf di sekitar kuburan,
Ini ibadah-ibadah yang mengiringinya, yang akhirnya terjadi. Doa sudah jelas. Mereka berdoa kepada orang mati. Ditambah lagi dengan sekian ibadah. Puasa untuknya, nazar untuknya, untuk orang mati. Bernazar untuk orang mati. Kalau berhasil, kalau sembuh, kalau sehat, saya akan berikan untuknya bunga-bunga 7 warna dan ini dan ini dan itu untuk kuburan. Sebagai tanda terima kasih. Sebagai tanda terima kasih. Artinya dia merasa kalau apa yang dia dapatkan itu dari orang mati. Kemenangan, keberhasilan, kesehatan atau kesembuhan dikatakan itu dengan sebab orang mati. Maka dia memberikan sesajen-sesajen kepadanya. Demikian pula ibadah-ibadah lain seperti puasa. Khusus untuk orang mati. Qala allati la yastahiqquha illa rabbul ardi was samawat. Padahal ibadah-ibadah itu tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi alladzi jaa'a an-nahyu anhu. Tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah-ibadah itu telah datang larangan-larangannya untuk diberikan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya larangan fahasab, tetapi larangan wa taghlid, larangan wa tahrir, larangan dan ancaman-ancaman wa'id yang sangat keras. Fil ayatil muhkamat, dalam ayat-ayat yang muhkamat. Karena pembahasannya mirip dengan pembahasan tamimah pada bab yang lalu atau pada bab ini juga, pada hadis yang lalu. Maka diterangkan oleh beliau secara ringkas. Maka yang ketiga sekarang. Awistanja biraji'i dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Dan barang siapa yang istanja dengan raji'. Raji'i dabbah adalah kotoran kering. Qala An-Nawawi rahimahullah, bari'un min fi'lihi. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Maknanya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa hadza khilafudz zahir. Dan pendapat An-Nawawi ini menyelisihi zahirnya. Artinya takwil. Karena zahirnya aku berlepas diri daripadanya. Dari orang itu. Tapi kemudian dikatakan maksudnya adalah bari'un min fi'lihi. Maka ditegur atau dikritik dengan halus oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Wa hadza khilafud zahir. Ini adalah menyelisihi zahir hadisnya. Wan Nawawi katsiran ma yata'awwal al-ahadits bi sarfiha an zahiriha. Dan Imam Nawawi rahimahullah seringkali menakwil-nakwilkan hadis dengan memalingkannya kepada makna lain selain zahirnya. Fayaghfirullahu ta'ala lahu. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memaafkannya. Bal huwa bari'un minal fa'il. Bahkan Rasulullah SAW berlepas diri dari fa'ilnya. Bukan hanya dari fi'ilnya. Dari fa'ilnya berlepas diri. Wa fi'lihi. Dan juga fi'ilnya. Bari'un minhu. Minal fa'il wa fi'lihi. Dari pelakunya dan perbuatannya. Apa salahnya perbuatan kalau tidak diperbuat oleh manusia? Alaysa kadzalik? Apa salahnya satu perbuatan kalau enggak dikerjakan oleh seseorang? Ada perbuatan pecat begini, kufur, syirik. Ada yang kerjakan? Enggak ada. Ya sudah. Selamat berarti aman semua. Tentunya yang dimaksud berlepas diri dari orangnya dan juga dari perbuatannya sekaligus. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu' bahwa Rasulullah SAW menyatakan la tastanju birrawth walal 'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn. Jangan kalian beristinja dengan rawth dan dengan idham. Idham tulang belulang.
Sedangkan raud adalah kotoran kering tadi. Yang kadang-kadang kalau sudah kering seperti batu, cuma enteng. Hati-hati, kalau ada batu enteng apa itu? Jangan-jangan bukan batu, jangan-jangan raud. Naam. Wa alaihi la yujzi'ul istinja. Dan dengan dasar ini, dengan larangan ini, tidak boleh istinja dengan raud, maka istinjanya tidak sah, la yujzi. Istilah para fuqaha tidak satu dengan kalimat ghairu mujzi. Padahal kalau ditafsirkan secara letterlek maknanya tidak diberi pahala. Mujzi dari kata jaza. Padahal kalaupun sah, apakah diberi pahala? Belum tentu kan? Mungkin niatnya tidak benar, mungkin begini, mungkin begitu. Maka jaza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah menjadi istilah di lisan para fuqaha bahwa ini mujzi, hada ghairu mujzi. Hada yujzi wa hada ghairu ma yujzi, maknanya sah atau tidak sah. Baik. Kembali kepada ucapan beliau. Wa alaihi, dan dengan larangan ini maka tidak sah. Karena at-tahrim atau al-haram yaqtadil fasad. Sesuatu yang haram otomatis fasad, rusaknya. Jual beli dengan cara haram ya rusak. Wal bai' fasid. Demikian pula istinja, tapi dengan cara yang haram maka istinjanya fasid. Kama huwa zahir madhab Ahmad, sebagaimana zahirnya dari madhab Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Lima rawa Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni, karena apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran. Jangan beristinja dengan tulang atau dengan rauz, dengan kotoran binatang yang kering, karena keduanya la yutahhiran, kedua-duanya tidak tahir atau tidak mensucikan. Bukan tidak tahir, tidak mutahhir. Tidak mutahhir, tidak mensucikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan juga Daruqutni dalam Sunan, wa isnaduhu sahih, dan lafadznya dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Kitab Al-Kamil. Kalau dikatakan la yutahhiran, keduanya tidak mensucikan, maka cukup menjadi hujjah bahwa siapa yang beristinja dengan tulang atau dengan rauz, maka istinjanya tidak sah, belum membersihkan, harus diulang. Disebutkan pula oleh musannif rahimahullah di dalam bab ini dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullah wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah, rahu Waki' ibn al-Jarrah. Berkata musannif rahimahullah dari Sa'id Ibn Jubair bahwasanya siapa yang memutus tamimah, sebuah jimat dari seseorang, memutusnya, mencabutnya dari seseorang, kana ka'adli raqabah, maka sungguh nilainya seperti memerdekakan seorang budak. Demikian diriwayatkan oleh Waki'. Hadza 'inda ahli al-'ilmi lahu hukmur rafa'. Hadis-hadis yang demikian, walaupun merupakan ucapan Sa'id bin Jubair, tetapi kalimatnya man qata'a tamimatan min insan ka'adli raqabah, ini bentuk-bentuk yang memiliki hukmur rafa'. Lahu hukmur rafa'. Lianna mithla dzalik la yuqalu bir ra'yi, karena kalimat-kalimat seperti ini enggak mungkin dari ra'yunya. Kalau bicaranya sebaiknya kita singgah di sini, singgah di sana juga boleh. Hal fihi majalir ra'i? Iya, ada majalir ra'i. Bisa saja seorang berpendapat dari pribadinya, di sini saja, di sana begini, di sana begitu. Tetapi kalau kalimatnya, siapa yang memotong tamimah dari seseorang atau mencabutnya dari seseorang, maka seperti memerdekakan budak. Ini bukan dengan ra'i.
Kalau bukan dengan ra'yu dari seorang sahabat yang jujur misalnya, maka kita tahu bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja ini bukan sahabat. Iya kan? Ibnu Jubair rahimahullah, seorang tabi'i yang mulia, berra'i yakunu hadza mursalan. Tetapi kalau sekarang bukan dari sahabat, dia mursal. Lianna Sa'idan tabi'i, karena beliau adalah seorang tabi'i. Wa fihi, padanya ada keutamaan. Cukup ucapan-ucapan para tabi'in, ucapan-ucapan para sahabat, kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bahkan mendukung apa yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Di antara madhab-madhab dan usul, para ulama ahli sunnah menyebutkan, setelah Quran, was sunnah, wa ijma' wa qiyas sahih, dan qiyas yang sahih, disebutkan aqwalus sahabah. Malam yu'aridhu, apa yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', dan tidak bertentangan dengan ucapan sahabat lain. Maka itu jadi hujjah juga, jadi ilmu. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan oleh mereka para sahabat dan tabi'in adalah ilmu yang menjadikan kita semakin mantap dengan apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Bahwasanya tamimah itu syirik dan harus dilepaskan dan harus diumumkan. Wahai Ruwaifi, sampaikan pada mereka. Harus diumumkan bahwa siapa yang memakai tamimah, Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Berlepas diri dari orang tersebut. Diumumkan dan cabut, karena kalau kamu mencabut dari seseorang, kamu mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan budak. Kita akan bahas, kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat biidznillah taala. Kita tutup sejenak untuk salat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.